Bab 256, kompetisi terakhir dimulai. Apakah kamu tidak yakin dengan apa yang aku katakan? Fang Qi samar-samar tersenyum ketika dia melihat ekspresi Lin Ming yang agak tidak tertarik. Ini merupakan hasil yang luar biasa bagi seorang murid dari 36 negara untuk memiliki kualifikasi mencapai peringkat 10 teratas dalam pertemuan bela diri fraksi total pertama mereka. Meskipun bakat alamimu mengejutkan, sayang sekali budidayamu terlalu rendah. Fang Qi menggoyangkan jari-jarinya sambil menggelengkan kepalanya, tunggu sampai kekuatanmu mencapai periode kondensasi nadi tengah dan pertahankan kemampuanmu untuk bertarung di atas kultivasimu. Jika Anda bisa melakukannya, maka Anda akan memiliki kualifikasi yang membuat Anda layak menjadi tandingan saya. Tapi bagi sebagian orang lainnya, itu mungkin tidak cukup. Lin Ming tercengang. Murid inti dari 7 lembah mendalam terlalu sombong. Fang Qi pada dasarnya adalah orang yang sombong, tetapi dari kata-katanya, sepertinya dia mengakui bahwa dia lebih rendah dari orang lain. Orang lain yang dia sebutkan ini pasti sangat tidak normal. Fang Qi tidak berniat untuk berbicara lagi, dan dia melompat ke atas panggung, mengulurkan jari-jarinya saat dia menghadap Jing Chanyu. Pertandingan ini akan diputuskan dalam 5 waktu. Lin Ming telah menggunakan 15 napas waktu untuk mengalahkan Jing Chanyu, Fang Qi akan menyelesaikan ini dalam 5 waktu, yang merupakan sepertiga dari waktu Lin Ming. Ini dengan sengaja menunjukkan kepada para jenius muda dari 7 lembah mendalam bahwa seniman bela diri dari 36 negara lebih rendah dari mereka. Fang Qi, kamu bisa melakukannya. Hancurkan dia dalam 1 detik, hancurkan dia. Saat suara Fang Qi turun, para penonton bersorak. Ini adalah rumah dari 7 lembah mendalam, dan ada juga banyak murid fraksi Arai di antara penonton, dan mereka memiliki kesan yang baik terhadap murid langsung faksi mereka, Fang Qi. Tentu saja, dia juga memiliki popularitas yang sangat tinggi. Secara khusus, ada banyak orang yang kehilangan banyak uang karena Lin Ming dan Jing Chanyu, dan mereka ingin melampiaskan perasaan mereka. Saat ini, Jing Chanyu sedang menggunakan kerudung baru. Dia tidak bereaksi apapun, bahkan melihat dukungan sepihak yang luar biasa terhadap lawannya. Dia memiliki pertahanan absolut yang sama yang mengelilinginya ketika dia melawan Lin Ming, kecuali kali ini lebih tebal. Dia bermaksud untuk membuat Fang Qi frustrasi karena terlalu meremehkannya. Dia tahu bahwa dia lebih rendah dari Fang Qi, tetapi dia tidak akan membiarkan dia dengan mudah mengakhiri pertandingan ini dalam waktu 5 napas. Pertandingan, mulai. Saat wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, 10 jari Fang Qi dengan cepat terhubung dengan kecepatan yang mengerikan saat ia membentuk simbol emas demi simbol emas. Kecepatan dia membentuk segelnya sangat kabur, dan hanya dalam waktu singkat, 100 simbol terbang dari tangan Fang Qi dan melonjak ke arah Jing Chanyu. Dalam waktu kedua, semua simbol emas ini mengelilingi Jing Chanyu sepenuhnya. Di tengah energi berbahaya ini, Jing Chanyu hanya bisa mengertakkan gigi dan melengkapi perisai yang menjaganya dengan segala yang dimilikinya. Dia adalah seorang seniman bela diri dari 36 negara. Menghadapi murid dari 7 lembah mendalam yang memandang rendah dirinya dengan penghinaan, dia hanya bisa menekan kemarahan di dalam hatinya. Saat ini, Jing Chanyu hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu jangan pernah membiarkan Fang Qi menang dengan mudah. Dia akan berjuang demi kehormatan 36 negara. Kunci segi 8 emas. Fang Qi mengatupkan kedua tangannya, dan ratusan simbol emas yang mengelilingi Jing Chanyu membeku menjadi 8 susunan formasi yang menyerang perlindungan Jing Chanyu. Kaca, cangkang telur pelindung itu dikencangkan oleh rantai tak terlihat, sangat terdistorsi. Jing Chanyu memucat, dan esensi sejati melonjak dalam tubuhnya. Dalam sepersekian detik, perlindungannya hampir terbuka. Fang Qi dengan ringan mencibir. Tampaknya pelindung lawannya telah melampaui imajinasinya. Formasi pedang langit dan bumi. Fang Qi mengulurkan tangannya. 36 bilah cahaya terbang keluar dari tubuhnya dan mendarat di dekat Jing Chanyu. Cahaya pedang tampak bergelombang, seolah-olah udara itu sendiri terpotong oleh pedang. Energi pedang tajam menembus pertahanan pelindung Jing Chanyu. Cici. Pada saat itu, 36 bilah cahaya telah menembus perlindungan Jing Chanyu seperti landak. Itu hanya 3 napas waktu. Jing Chanyu mengatupkan giginya, dia tidak memikirkan serangan, semua yang dia miliki ditempatkan untuk pertahanannya. Dia membangkitkan esensi sejati di dalam tubuhnya hingga ekstrim. Tekadnya tidak akan goyah, dia akan mempertaruhkan segalanya untuk bertahan melewati nafas kelima. Cangkang telur pelindungnya berubah bentuk parah, dan energi pedang sepertinya melambat. Namun, dalam sekejap mata, Jing Chanyu telah ditekan hingga batas kemampuannya. Ketika Ziling menggunakan 36 bilah cahaya untuk menyerangnya, gerakannya telah dilenyapkan oleh perlindungan Jing Chanyu. Tapi sekarang, justru sebaliknya. Energi pedang Fang Qi terlalu kuat, hanya dalam beberapa saat pedangnya telah menembus perlindungannya. Pah. Meskipun pelindung cangkang telur belum pecah, 36 bilah cahaya telah menembusnya, menunjuk ke arah Jing Chanyu dari segala arah. Hanya dengan pemikiran Fang Qi, Jing Chanyu akan hancur berkeping-keping. Fang Qi, kemenangan. Dengan pengumuman wasit, waktu berlalu hanya 5 napas. Hanya 5 napas. Haha, dia benar-benar murid langsung dari fraksi Arai. Magang senior, saudara Fang terlalu luar biasa. Penonton bergema dengan sorak-sorai yang menggelegar, terutama dari para murid dari faksi susunan. Banyak murid perempuan dari 7 lembah mendalam bahkan melepaskan kesopanan mereka dan mengeluarkan teriakan yang jelas. Jelas sekali, mereka sudah lama menyukai Fang Qi. Faktanya, dari 7 murid langsung 7 lembah mendalam,
Kecuali murid langsung dari fraksi boneka yang aneh dan aneh, keenam murid langsung lainnya sangat disambut dan populer di kalangan perempuan. Bahkan Ouyang Ming dari fraksi Akasia yang dikenal sebagai pemain pun demikian. Ada banyak gadis yang bermimpi suatu hari nanti bisa menikahi mereka, bahkan menjadi selir pun akan menyenangkan, karena itu akan meningkatkan sumber daya yang mereka miliki secara signifikan. Jing Changyu melepas perisai pelindungnya dan berjalan menuruni panggung. Di bawah rentetan ejekan yang tak ada habisnya dari penonton musuh, perasaan sedih dan disorientasinya tak terlukiskan. Sebagai seorang wanita bangga yang tumbuh di bawah aura jenius surgawi, dia mewakili 36 negara atas nama kehormatan mereka. Namun, hasil dari pertandingan ini adalah, lawan mengatakan dia akan mengakhiri pertandingan dalam 5 tarikan napas, dan dia benar-benar mengakhirinya dalam 5 tarikan napas. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengubah ini. Dia bahkan belum bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya, apakah perbedaan kekuatan mereka begitu besar? Saat dia secara tidak sengaja melihat ke atas, dia melihat Lin Ming berdiri di samping, tangannya terlipat di belakang punggungnya. Ekspresinya polos dan santai. Lin Ming, setelah melihat kekuatan Fang Qi yang luar biasa dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa mempertahankan ekspresi tenang seperti itu? Kartu macam apa yang ada di tangannya? Apakah dia mampu mengalahkan Fang Qi? Jing Chanyu tidak percaya hal itu mungkin terjadi. Mungkin Lin Ming hanyalah orang yang tidak mau mengaku kalah. Dia mungkin mencapai puncak, tetapi jika dia mencapainya, dia pasti akan berbenturan dengan murid langsung dari 7 lembah mendalam. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Ming bisa membayangkan apa yang dirasakan Jing Chanyu saat ini. Dia sudah mati-matian berusaha sekuat tenaga, namun dia masih sangat menderita. Sebagai wanita kebanggaan Grace Venerate Nation, kerusakan harga diri Jing Chanyu bisa dibayangkan. Jing Chanyu dengan keras kepala menganggukkan kepalanya. Lin Ming tersenyum dan berbalik untuk pergi. Ia datang hanya untuk menyampaikan belasungkawa yang sopan kepada seseorang yang pernah menjadi lawannya. Pada saat ini, Jing Chanyu tiba-tiba berkata, Lin Ming. Apa masalahnya? Lin Ming menoleh. Yang mengejutkan, dia bisa mendengar Jing Chanyu terdengar agak bersemangat. Jing Chanyu ragu-ragu, menggigit bibir merahnya dan bertanya, bisakah kamu menang? Lin Ming sedikit terkejut. Tiba-tiba, dia tersenyum cerah dan mengangguk, saya bisa. Dia bahkan tidak menanyakan siapa yang dia butuhkan untuk menang melawan. Aku bermaksud bertanya apakah kamu bisa mengalahkan Fang Qi. Semuanya sama. Jing Chanyu kaget tak bisa berkata-kata. Bahkan dia tidak menyangka akan terjadi dialog absurd di antara mereka. Jika mereka didengar oleh murid-murid 7 lembah mendalam, mereka mungkin akan tertawa sampai berguling-guling di tanah. Dia bertanya apakah Lin Ming bisa menang, bukan apakah dia bisa mengalahkan Fang Qi. Namun Lin Ming bahkan belum mengajukan pertanyaan apapun. Bahkan setelah dia menunjukkan Fang Qi, jawabannya masih, semuanya sama saja. Jawaban ini dipenuhi dengan keyakinan penuh dan mutlak. Ini menyiratkan bahwa Fang Qi hanyalah salah satu lawan yang akan ia kalahkan, dan ia akan menjadi yang pertama. Apa yang ingin dilakukan Lin Ming? Bukankah dia ingin berjuang untuk 5 besar, tapi 3 besar? Memikirkan hal ini, Jing Chanyu tersentak. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia memiliki naluri yang percaya pada Lin Ming. Mungkin karena kepercayaan dirinya, atau mungkin karena emosi penjaga Jing Chanyu sendiri, tapi apapun alasannya, Lin Ming sekarang menjadi satu-satunya kontestan dari 36 negara yang tetap tak terkalahkan. Grace Venerate Nation hanya bisa mencapai sejauh ini, kakak laki-laki Jing Chanyu juga telah kalah. Jing Chanyu menebak bahwa dia dan saudara kembarnya akan berakhir di peringkat akhir antara 20 dan 40. Satu-satunya yang bisa mewakili 36 negara adalah satu orang, Lin Ming. Lin Ming, kamu harus menang. Jing Chanyu perlahan berkata, menekankan setiap suku kata. Setidaknya, aku akan mengalahkan Fang Qi. Lin Ming tidak sombong, merajalela, atau bodoh. Bahkan jika seseorang yang sombong seperti Fang Qi mengakui bahwa 7 murid langsung lainnya lebih unggul darinya, itu berarti perbedaan di antara mereka sangat besar. Menghadapi lawan seperti mereka, dia khawatir pertandingannya tidak akan semudah itu. Setelah dia berpisah dengan Jing Chanyu, sudah waktunya makan siang. Sekarang setiap pertandingan penyisihan grup pada dasarnya telah diselesaikan, satu-satunya yang masuk ke tingkat pertama dari 36 negara adalah Jing Chanyu dan Lin Ming. Kakak laki-laki Jing Chanyu, Jing Chanxi, tertinggal 1 poin, dan nyaris tidak lolos ke tingkat pertama. Adapun Ling Sen, dalam 8 pertandingannya ia menang 2 kali dan kalah 6 kali. Dia akhirnya masuk ke tingkat ketiga. Selain Ling Sen, Wang Mu dari negara Huoluo dan Zhao yang dari negara Matahari Paskah juga memasuki tingkat ketiga. Dengan demikian, dari seluruh murid di 36 negara, 6 diantaranya mampu masuk ke dalam peringkat 100 teratas dalam pertemuan bela diri fraksi total. Dari jumlah tersebut, Sky Fortune Kingdom memiliki 2 murid, dan Lin Ming menduduki peringkat pertama di antara 36 negara. Ini adalah peristiwa yang belum pernah muncul dalam sejarah kerajaan Sky Fortune. Qin Xingxuan juga senang menerima 120 batu esensi sejati sebagai hadiah. Dia bertaruh 20 batu esensi sejati pada Lin Ming untuk menang ketika tingkat kompensasinya 1:6. Dengan kemenangan Lin Ming, dia memperoleh total bersih 100 batu esensi sejati sama dengan 100.000 tael emas. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar bahkan untuk orang seperti Qin Xingxuan. Putaran kedua pertandingan grup telah selesai pada sore hari.
Saat itu, seluruh kontestan sudah bisa beristirahat malam itu. Keesokan harinya, turnamen final akan dimulai. Tingkat pertama memiliki 30 orang, 20 di antaranya masih belum terkalahkan. Dari 20 orang tersebut, 7 di antaranya merupakan murid langsung. Sebelum pertarungan terakhir, ketujuh murid ini biasanya tidak bertemu dalam pertandingan. Selain murid langsung, ada 3 atau 4 murid inti dari 7 fraksi. Orang-orang ini hanya kalah dengan murid langsung. Misalnya, Jiang Lanjian adalah salah satunya. Ada banyak murid dari 7 lembah mendalam yang secara tidak sadar telah menempatkan Jiang Lanjian sebagai guru yang setara dengan 7 murid langsung. Dari orang-orang yang tersisa, beberapa di antaranya adalah tokoh besar di faksi mereka. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka berharap bisa menerobos ke wilayah Xiantian. Ada 7 murid langsung, 3 hingga 4 murid inti teratas, dan beberapa murid inti berpengaruh lainnya. Totalnya ada 18 orang. Orang ke-19 adalah Zhang Yanzhao. Dia berasal dari keluarga Zhang, salah satu dari 16 keluarga budidaya bela diri. Keluarga Zhang memiliki sejarah mengejutkan yang mencapai 3.000 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa kepala keluarga Zhang pertama yang mendirikan yayasan keluarganya dengan tangannya sendiri adalah seorang master inti berputar. Namun terlepas dari masa lalu mereka, keluarga Zhang telah mengalami penurunan drastis sejak masa kejayaan mereka. Meski begitu, mereka tetap mempertahankan warisan dan peninggalan mereka yang dalam. Keluarga Zhang memiliki 2 penguasa alam Xiantian yang memimpin keluarga mereka, bahkan 7 lembah mendalam harus memberikan rasa hormat kepada keluarga Zhang. Bab 257, Perisai Guntur. Bab 257 Perisai Guntur. Orang terakhir dari 20 orang itu secara alami adalah Lin Ming. Dibandingkan dengan 19 murid di depannya, Lin Ming sangat biasa. Dia berasal dari keluarga biasa dan menjalani kehidupan biasa. Namun Lin Ming membangkitkan minat yang sangat besar dari semua orang. Khususnya, eselon atas dari 7 lembah mendalam. Mereka sudah diberi pengarahan tentang semua informasi Lin Ming. Untuk seorang anak berusia 16 tahun yang memiliki penampilan seperti itu di pertemuan bela diri fraksi total jarang terjadi bahkan dalam 200 tahun terakhir. Saat ini, matahari belum terbit. Fajar sudah dekat, namun sudah ada kerumunan orang yang berkumpul di alun-alun aula besar 7 lembah mendalam. Berbagai tetua sekte kecil di 7 wilayah mendalam, 16 pemimpin kelompok keluarga budidaya bela diri, berbagai master rumah bela diri dan bangsawan dari 36 negara, dan tokoh besar lainnya berkumpul di alun-alun. Salah satu dari karakter ini akan menjadi tokoh besar jika ditempatkan di negara kecil, keberadaan mereka sendiri akan mendapat kekaguman jutaan orang. Tapi di sini, orang-orang ini bahkan tidak diperbolehkan duduk di barisan depan, apalagi masuk ke aula besar. Pertemuan bela diri fraksi total tahun ini seharusnya menghasilkan murid-murid yang paling terampil dalam hampir 3 abad terakhir. Di antara penonton, rumah bela diri negara Huoluo, Master Luo sedang menyeruput teh. Sebagai master rumah bela diri di sebuah negara besar, dia telah diberi perlakuan istimewa. Dia memiliki meja di sampingnya, teh untuk diminum, dan juga beberapa buah kering untuk dimakan. Hehe, tentu saja, bukankah Divine Phoenix Island mengirimkan utusan? Mereka benar-benar memberikan wajah pada 7 lembah mendalam kita. Biasanya Peacock Mountain sangat menyombongkan diri, tapi belum pernah ada seseorang dari sekte kelas 4 yang menghadiri pertemuan bela diri mereka sendiri. Pulau Phoenix Ilahi. Master rumah bela diri Luo mengaduk tehnya sambil perlahan berkata, saya mendengar rumor dari seseorang bahwa Divine Phoenix Island datang ke sini karena alasan tertentu, bukan untuk menonton pertemuan bela diri fraksi total kami. Aku tidak tahu. Hei, menurutmu peringkat apa yang akan dicapai Wang Mu dari negara Huoluo? Pertanyaan tiba-tiba menyebabkan Martial House Master Luo hampir tersedak tehnya. Wang Mu pada akhirnya gagal memasuki tingkat kedua, dan yang paling membuatnya tertekan adalah negara Huoluo juga harus memberi kompensasi dengan serafik pon mereka. Matahari akhirnya mulai terbit di Cakrawala. Wasit turnamen final sudah berdiri di tengah panggung bela diri. Orang ini memiliki kultivasi di ranah Xiantian Tengah, dan juga merupakan salah satu tetua pengadilan negeri dari 7 lembah mendalam. Saya tidak akan mengulangi aturan kompetisi, sama dengan kualifikasi babak grup. Seluruhnya ada 30 orang di final tingkat pertama. Setiap orang akan memiliki setidaknya 29 pertandingan. Mereka yang memiliki poin paling sedikit di akhir akan menghadapi tantangan dari mereka yang berada di tingkat kedua dengan poin terbanyak. Artinya, Anda mungkin masih berada di peringkat 30 besar, atau mungkin juga tidak. Sekarang, biarkan final dimulai. Suara wasit yang lebih tua sangat keras dan jelas, seluruh lembah pegunungan bergema dengan suaranya. Lin Ming, lakukan yang terbaik dan berusaha keras untuk masuk 10 besar. Jika Anda menghadapi lawan yang tidak dapat Anda kalahkan, jangan mencoba menjadi berani dan membuat diri Anda terluka. Qin Zia berulang kali menasihati Lin Ming saat mereka menuju ke ruang tunggu kontestan. Meskipun membunuh atau melumpuhkan lawan melanggar aturan, jika kekuatan kedua kontestan serupa, maka mereka harus bertarung dengan semua yang mereka miliki. Dalam situasi seperti ini akan sangat sulit untuk mengendalikan kekuatan seseorang, dan tidak jarang terjadi cedera parah. Saya mengerti. Lin Ming bergerak menuju ruang tunggu kontestan dan duduk dengan sabar di kursi. Pertandingan pertama segera dimulai. Seorang murid inti dan pemain non-unggulan berjalan di atas panggung.
Meski ini merupakan persaingan sengit antara dua individu, namun penonton nampaknya sedikit kecewa, mereka paling ingin menyaksikan pertandingan antar murid langsung. Saat pertarungan di atas panggung berlangsung intens, Lin Ming melihat seorang pria yang sangat tampan berjalan ke arahnya. Pria berpenampilan penuh gaya dan ramah tamah ini sedang memegang kipas angin, dan ada sedikit cibiran menghina di wajahnya. Lin Ming mengerutkan alisnya, dia tidak mengenali orang ini. Apakah kamu Lin Ming? Ya, aku adalah Ouyang Zifeng, murid inti dari fraksi Akasia 7 Lembah Mendalam. Sepertinya aku tidak mengenalmu. Tidak masalah apakah kamu mengenalku atau tidak, cukuplah aku mengenalmu. Karena kamu, adik lelakiku akan kehilangan kesempatannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total yang penting ini. Saat pemuda tampan ini mengatakan ini, Lin Ming tiba-tiba teringat kembali pada masanya di Desert Flower Hall. Dia sedang makan malam dengan Qin Xingxuan ketika perkelahian terjadi. Pada akhirnya, dia menggunakan niat bela diri samsara untuk melukai murid fraksi Acachia yang nama belakangnya juga Ouyang. Jadi sepertinya dia adalah adik laki-laki orang ini. Namun, pada saat itu Lin Ming sebenarnya bersikap sangat mudah padanya. Alasan mengapa Ouyang Ziyun terluka parah adalah karena dia tidak mampu mengendalikan kemampuannya sendiri, tombak tulang api ungu. Setelah kemampuannya dipatahkan, esensi sejati yang dia kumpulkan menyebabkan serangan balik yang mengakibatkan dia terluka. Merasakan permusuhan tajam dan sembrono dari Ouyang Zifeng, Lin Ming dengan dingin berkata, alasan adikmu terluka begitu parah adalah karena dia mencoba menggunakan kemampuan yang tidak bisa dia kendalikan dan terkena serangan balasannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Kalau bukan karena kamu menyerangnya, bagaimana bisa adikku kehilangan kendali atas tombak tulang api ungunya? Kalau begitu maksudmu aku harus menjulurkan leherku dan membiarkan adikmu menyerangku sesuka dia. Bagaimana jika saya tidak cukup kuat dan tidak bisa menghadapi tombak tulang api ungu? Bukankah aku akan terbakar menjadi abu? Di Desert Flower Hall, aku bahkan tidak mengganggunya atau memprovokasi dia, namun dia harus menggunakan Purple Flame Bone Lens yang tidak bisa dia kendalikan untuk membunuhku. Jika dia benar-benar membunuhku, maka hukuman terberatnya adalah 1 atau 2 bulan. Tapi jika aku membunuhnya, maka aku harus membayar dengan nyawaku. Betapa sombong dan mendominasinya kalian para murid 7 lembah mendalam. Ouyang Zifeng tertawa dengan kejam dan berkata, dunia ini hanya ditentukan oleh kekuatan. Mereka yang kuatlah yang membuat peraturan. Aku lebih kuat darimu, jadi aku yang membuat peraturan. Kamu pikir kamu lebih kuat dariku? Kamu akan segera mengetahuinya. Pertandingan kita yang keempat, akan segera dimulai. Kata Ouyang Zifeng sambil berbalik dan melangkah pergi. Dia sudah melihat jadwal kompetisi sebelumnya, dan tahu bahwa dia akan bertemu Lin Ming di babak pertama. Pada saat Ouyang Zifeng pergi, pertandingan di atas panggung telah berakhir. Pertandingan kedua, Zhang Yanzhao melawan Yan Yandong. Saat suara wasit turun, penonton yang berasal dari 16 keluarga budidaya bela diri melepaskan sorak-sorai. Zhang Yanzhao adalah perwakilan terakhir dari 16 keluarga bela diri. Selama pertemuan bela diri fraksi total ini, dia telah mencapai 20 besar, dia memiliki peluang besar untuk mencapai 10 besar. Lawannya Yan Yandong sudah kalah 2 pertandingan di babak penyisihan grup kedua. Melawan seseorang yang masih belum terkalahkan, meski pertandingan belum usai, hasil sudah diharapkan. Zhang Yanzhao mengeluarkan pedang tebal yang diikatkannya ke punggungnya. Yan Yandong mengeluarkan bendera kecil. Saat dia melambaikannya, 100 simbol emas terbang ke udara. Arai pengunci setan. Simbol emas terbang menuju Zhang Yanzhao seperti segerombolan belalang. Zhang Yanzhao tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan seluruh tubuhnya meledak dengan suara, pembunuh harimau naga. Pedangnya ditebas, momentumnya seperti naga dan harimau. Esensi sejati yang ada di udara bergejolak seperti badai kehancuran yang mengamuk, dan simbol-simbol emas yang terbang di udara itu seperti kepingan salju yang jatuh ke dalam tungku, mereka langsung meleleh. Peng! Serangan pedang pertama menghancurkan susunan Yan Yandong, dan serangan pedang kedua menghancurkan perlindungan esensi sejati tubuh Yan Yandong. Akibat dari serangan itu sudah cukup untuk membuat Yan Yandong terbang mundur dengan marah. Perlindungan esensi sejati tubuh Yan Yandong telah hancur berantakan, tapi dia sendiri tidak terluka sama sekali. Jelas sekali, tingkat kendali kekuatan yang dimiliki Zhang Yanzhao sangat luar biasa. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Zhang Yanzhao benar-benar galak. Saya pikir Zhang Yanzhao dari 16 keluarga bela diri kita tidak lebih buruk daripada murid langsung dari 7 fraksi. Orang-orang yang berbicara adalah murid dari 16 keluarga bela diri. Saat mereka berbicara, seorang murid 7 lembah mendalam yang duduk di samping mereka tersenyum menghina dan berkata, itu hanya karena kamu belum merasakan sendiri kekuatan murid langsung. Jika Zhang Yanzhao bertemu Ouyang Ming atau bahkan Jiang Baoyun, maka dia akan dikalahkan dalam 5 gerakan. 5 gerakan, hehe, aku sangat ingin tertawa. Kalian para murid 7 lembah mendalam membual sampai-sampai tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Tunggu dan lihat sendiri, lalu jangan menangis. Murid 7 lembah mendalam itu mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara lebih jauh. Pada pertandingan ketiga, tidak ada orang penting. Pertandingan keempat, Lin Ming melawan Ouyang Zifeng. Ouyang Zifeng adalah murid peringkat ketiga dari fraksi Acachia, dan dia juga tidak terkalahkan di babak grup. Lin Ming secara alami juga tidak terkalahkan. Tapi, menurut pendapat khalayak umum,
Lin Ming mungkin jenius, namun perbedaan antara dia dan salah satu dari 7 murid langsung terlalu besar. Selama tahap kualifikasi, Lin Ming telah mengalahkan Jing Chanyu dalam 2 langkah. Namun, hal ini tidak benar-benar meningkatkan opini siapapun tentang dirinya. Bagaimanapun, Jing Chanyu tidak memiliki banyak peluang untuk masuk ke 20 besar. Jadi, mengalahkan Jing Chanyu tidak berarti banyak. Namun, eselon atas dari 7 lembah mendalam menyaksikan pertandingan ini dengan penuh perhatian, mata terpaku pada panggung. Mereka sangat menantikan untuk melihat Lin Ming beraksi. Lin Ming ini masih terlalu muda. Secara khusus, Master Lembah 7 Lembah Mendalam Si Zongtian telah memerintahkan penyelidikan terhadap seluruh 3 generasi terakhir keluarga Lin Ming. Setelah menerima laporan itu kembali, Si Zongtian terkejut. Lin Ming sebenarnya berasal dari latar belakang yang sangat biasa, dan dia adalah seorang seniman bela diri yang khas. Sungguh tidak terbayangkan bahwa dia bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Setelah Ouyang Zifeng naik ke atas panggung, banyak murid yang langsung bersorak, terutama para murid perempuan yang tidak memiliki banyak bakat dalam ilmu bela diri. Mereka berteriak hingga suaranya parau dan tidak bisa berteriak lagi. Karena bakat bela diri mereka yang terbatas, mereka selalu bermimpi sia-sia untuk menikah dengan murid inti. Namun, murid inti dari fraksi pedang dan fraksi pemurni menempuh jalur seni bela diri mereka dengan sepenuh hati, dan sebagian besar tidak terpikat oleh kenikmatan daging. Tidak mungkin gadis-gadis ini bisa menarik salah satu dari mereka. Dengan demikian para murid dari fraksi Akasia adalah yang paling dicari. Dibandingkan dengan Ouyang Zifeng, sorakan untuk Lin Ming jauh lebih sedikit. Tidak banyak murid dari 36 negara yang hadir. Ouyang Zifeng dan Lin Ming berdiri terpisah 100 kaki satu sama lain. Ouyang Zifeng mencibir dan berkata, saya mendengar bahwa Anda dapat mengendalikan kekuatan guntur. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba menyembunyikan kartu apapun di tangan Anda, dan menggunakan gerakan apapun yang Anda miliki bila Anda bisa. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan kartu apapun. Saya hanya menggunakan apa yang saya perlukan saat saya membutuhkannya. Haha, kamu juga sombong melebihi sombong. Sampai saat ini, hanya ada satu orang yang berhasil memaksaku menggunakan pedangku. Aku ingin tahu apakah kamu juga memiliki kemampuan untuk memaksaku menggunakan pedangku. Saat Ouyang Zifeng mengatakan ini, dia menelusuri cincin spasialnya dan mengeluarkan pedang panjang berwarna biru. Pedang tersebut dimasukkan ke dalam sarungnya yang terbuat dari kulit ular. Kelihatannya sederhana, namun memancarkan fluktuasi esensi sejati yang sangat ringan. Jelas sekali, sarungnya adalah semacam harta karun yang luar biasa. Lin Ming samar-samar tersenyum. Memaksamu menghunus pedangmu. Mari kita lihat apakah kamu bisa memaksaku untuk menghunus tombakku. Niat bela diri samsara. Mata Lin Ming tiba-tiba berubah menjadi 2 pusaran hitam. Dia mencoba untuk memahami lebih dalam niat bela diri samsara miliknya. Bahkan jika dia tidak mengharapkan niat bela diri samsara untuk mengalahkan lawannya, dia masih akan menggunakannya untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang niat bela dirinya. Ouyang Zifeng sudah menduga bahwa Lin Ming akan menggunakan serangan jiwa. Sambil mencibir, sarung di tangannya mulai bergetar hebat, dan suara tangisan hantu mulai terdengar keluar. Sejumlah besar hantu hijau tiba-tiba muncul dari bilah pedang dan berputar di sekitar Ouyang Zifeng. Hantu-hantu ini sepertinya terbentuk dari udara yang dingin, seolah-olah cukup untuk membekukan jiwa seseorang. Saat serangan jiwa Lin Ming melanda, itu sepenuhnya diblokir oleh hantu-hantu ini. Peng peng peng. Saat hantu terjebak oleh serangan jiwa, ia akan mengembang seperti balon dan kemudian pecah. Namun ketika hantu ini mati, hantu baru akan muncul menggantikannya. Lin Ming telah membunuh lebih dari selusin hantu dengan serangan pertamanya, tapi dia masih belum mampu menyakiti Ouyang Zifeng. Meskipun kekuatan jiwaku lebih rendah daripada kekuatanmu, serangan jiwamu tidak berguna melawanku. Hantu-hantu ini terkondensasi dari Yin Qi yang telah saya sempurnakan di dalam tubuh saya. Setiap kali Anda membubarkannya, mereka akan masuk kembali ke tubuh saya. Setelah mereka dipelihara oleh esensi sejati saya, mereka akan berubah tanpa henti. Jika kamu hanya bisa menggunakan serangan jiwa, maka kamu benar-benar mengecewakanku. Saat Ouyang Zifeng mengatakan ini, nyala api ungu mulai menutupi seluruh tubuhnya, seolah-olah tubuhnya tenggelam dalam neraka. Nyala api ini memancar setinggi puluhan kaki, dan tak lama kemudian Ouyang Zifeng diselimuti seluruhnya di dalamnya. Yang aneh adalah api ungu ini tidak menyala panas. Sebaliknya, itu memancarkan energi yang mendinginkan tulang. Ubin di bawah kaki Ouyang Zifeng mulai membeku, menyebar dengan dia di tengahnya. Tombak tulang api ungu, Lin Ming dengan mudah mengenali kemampuan ini. Kembali ke Balai Bunga Gurun, Ouyang Ziyun juga telah melakukan gerakan ini, sehingga ia menderita kerugian besar. Adikku menggunakan tombak tulang api ungu dan dikalahkan olehmu. Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat dengan baik hari ini dan kekuatan sebenarnya dari tombak tulang api ungu. Api ungu di lengan Ouyang Zifeng memadat menjadi tombak tulang ungu. Dari situ, suara ratapan hantu dan roh yang tersiksa bergema. Dengan budidaya Ouyang Zifeng, dia mampu menampilkan kemampuan sebenarnya dari tombak tulang api ungu. Mati. Tombak tulangnya ditembakkan, secepat kilat. Api kabur mengikuti jalurnya, menciptakan bayangan ekor api ungu yang menyala. Suara ledakan yang keras menembus udara bercampur dengan suara tangisan hantu, menggores gendang telinga orang-orang di dekatnya. Kamu, Lin Ming langsung tertusuk tombak tulang. Penonton bahkan tidak punya waktu untuk merespon.
Ouyang Zifeng menyeringai jahat. Anda ingin menghindari langkah ini. Kamu terlalu naif. Lin Ming, yang tertusuk oleh tombak tulang itu tiba-tiba menghilang ke dalam bayangan. Itu hanya bayangan belaka. Pada saat yang sama, tombak tulang tiba-tiba berubah arah, mengejar bayangan Lin Ming. Membagi, teriak Ouyang Zifeng, dan tiba-tiba tombak tulang itu terbelah menjadi 12 pecahan. 12 tombak tulang mini ini menusuk ke arah Lin Ming dari semua sudut, tidak bisa dihindari. Ah, para seniman bela diri dari 36 negara tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Qin Zia semakin gugup, kedua tangannya terkepal hingga memutih. Dalam konfrontasi tingkat ini, setiap gerakan yang tidak disengaja dan seseorang dapat terluka parah atau bahkan lumpuh. Peng 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 peng. 12 tombak tulang api ungu mini secara bersamaan menyerang Lin Ming, dan tumpukan api ungu besar melengking ke langit, itu seperti mawar ungu yang mekar dengan indahnya. Bibir Ouyang Zifeng melengkung membentuk senyuman gelap. Semua seniman bela diri dari 36 negara menunggu dengan gugup dengan napas tertahan. Tangan Qin Xingxuan dipenuhi keringat, mengenai batas kekuatan Lin Ming, dia tidak tahu. Namun, setelah api ungu itu memudar, senyuman Ouyang Zifeng pun ikut memudar. Lin Ming kokoh berdiri di panggung bela diri, bahkan pakaiannya pun tidak terbakar. Di sekujur tubuhnya, ular-ular listrik besar berwarna ungu bergerak saat mereka menggeliat di sekitar tubuhnya, menari, melingkar, mengelilinginya sepenuhnya. Wajah Ouyang Zifeng tiba-tiba tenggelam, untuk menggunakan kekuatan guntur sebagai perisai. Jika Lin Ming bisa menggunakan kekuatan guntur untuk memblokir tombak tulang api ungu miliknya, maka itu membuktikan bahwa kompatibilitas fusi energi asal guntur Lin Ming telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Itu cukup untuk menghancurkan Yin Qi dan mengancamnya. Bab 258, Serangan Guntur. Lin Ming sebenarnya bisa mengendalikan kekuatan guntur. Dia adalah seniman bela diri dengan atribut petir, ini adalah kartu tersembunyinya. Lihat betapa tebalnya ular listrik itu mungkin fusi kelas 5, atau bahkan kelas 6. Penonton berdiskusi di antara mereka sendiri. Bagi para murid dari 7 lembah mendalam, seniman bela diri dengan atribut petir bukanlah hal yang terlalu langka. Yang langka adalah seniman bela diri atribut petir fusi kelas 6. Di aula besar 7 lembah mendalam, Mu Qinghong tersenyum ketika dia melihat ular listrik yang melingkari Lin Ming. Anak kecil ini benar-benar menunggu sampai final untuk menggunakan kekuatan guntur. Pada titik ini, dia benar-benar positif identitas Lin Ming. Menurut deskripsi dari Mu Qianyu, simbol Lin Ming adalah kekuatan gunturnya. Mu Qianyu berspekulasi bahwa kompatibilitas fusi energi asal guntur Lin Ming tidak kalah menakjubkan dari miliknya, itu adalah kelas 7 atau lebih. Ini hanyalah bakat yang luar biasa. Terlepas dari apakah itu niat bela diri Lin Ming atau kemampuan tempurnya yang memungkinkan dia untuk melompati alam ketika bertarung, hanya bakatnya dalam energi asal atribut guntur sudah cukup bagi sekte besar untuk membesarkannya dengan sumber daya dalam jumlah besar. Mu Qinghong melirik si Zongtian yang duduk di sampingnya. Dia sepertinya tidak menunjukkan reaksi khusus. Mulut Mu Qinghong melengkung tersenyum. Jika si Zongtian tahu bahwa Lin Ming mengendalikan guntur jiwa naga banjir ungu tingkat guntur jiwa, maka dia mungkin akan terkejut dari tempat duduknya. Di tengah panggung bela diri, seluruh tubuh Lin Ming dibungkus ular listrik. Rambutnya menari-nari ditiup angin, dia tampak seperti dewa perang iblis yang jatuh dari surga dalam hujan amukan yang menggelegar. Kekuatan guntur adalah penghalang mutlak terhadap hantu dan energi yin. Setiap kali kamu menggunakan metode budidaya fraksi akasia, hantu menangis yang kamu hasilkan akan tertahan oleh kekuatanku. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghentikan ini. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin, dan kilat melilit tubuhnya tanpa henti dalam tampilan visual ungu yang mempesona. Dia seperti matahari ungu. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming langsung mencapai batas kecepatannya. Di panggung bela diri, Lin Ming melonjak, serangkaian bayangan mengikuti di belakangnya. Di setiap bayangan, ada busur petir ungu yang bersinar di dalamnya. Zi. Kekuatan guntur yang buas bagaikan pedang vorpal yang menusuk ke arah Ouyang Zifeng. Zeng. Ouyang Zifeng mengeluarkan pedang harta karunnya dari sarung kulit ular. Pedang harta karun ini panjangnya 4 kaki dan seluruhnya berwarna merah darah. Ouyang Zifeng telah menghunus pedangnya. Ouyang Zifeng percaya pada kemampuannya sendiri. Hanya ada satu orang yang berhasil memaksanya menghunus pedangnya, dan itu terjadi di akhir pertempuran. Tapi sekarang, Lin Ming berhasil melakukannya hanya dalam satu gerakan, dan Ouyang Zifeng tidak mampu menanggung hasilnya. Belum lagi tidak menghunus pedangnya, meskipun dia melakukannya, dia mungkin tidak bisa memblokir serangan ini. Ouyang Zifeng juga bergegas maju dengan batas kecepatannya. Pedang tajam dan kekuatan guntur bertabrakan berulang kali dalam serangan yang sangat brutal. Peng peng peng. Penonton hanya bisa melihat bayangan kabur dari 2 orang, dan kilatan petir ungu di atas panggung. Apa yang terjadi di atas panggung? Siapa yang menang? Aku tidak tahu. Karena Lin Ming dapat memaksa Ouyang Zifeng menghunus pedangnya, maka dia memiliki beberapa kemampuan. Lin Ming seharusnya tidak kalah dengan Ouyang Zifeng. Dia mungkin bisa bertahan untuk beberapa waktu. Lebih rendah. Bertahan untuk beberapa waktu. Anda berpikir bahwa Lin Ming dari 36 negara kita lebih rendah. Dasar bodoh, tunggu dan lihat saja, Ouyang Zifeng hanyalah lauk. Yang membantah adalah seorang seniman bela diri dari 36 negara. Beberapa hari terakhir ini, para seniman bela diri dari 36 negara telah ditindas oleh 7 lembah mendalam.
Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk berbangga dan menyombongkan diri, tentu saja mereka tidak akan melewatkannya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Bahkan jika Ouyang Zifeng tidak bisa mengalahkan Lin Ming, perbedaan mereka tidak akan banyak. Tunggu sampai murid langsung kami naik ke atas panggung dan Anda akan tahu apa artinya putus asa. Mendengar gelar ketujuh murid langsung, seniman bela diri dari 36 negara tidak bisa berkata apa-apa. 7 murid langsung itu terlalu tangguh. Meskipun dia memiliki keyakinan penuh pada Lin Ming, dia tidak percaya Lin Ming bisa mengalahkan mereka. Seniman bela diri itu menggumamkan omong kosong lagi dan kemudian tidak lagi berbicara. Di panggung bela diri, Ouyang Zifeng hanya bertahan, tidak menyerang sama sekali. Bukannya dia tidak mau menyerang, tapi dia tidak bisa. Setiap yin qi yang dia kumpulkan di sekelilingnya langsung terhalau oleh guncangan petir. Dalam pertempuran sengit ini, cadangan esensi sejatinya dengan cepat habis. Orang ini melepaskan begitu banyak kekuatan guntur, tingkat konsumsi energinya harus lebih tinggi dari milikku. Selama aku bisa bertahan lebih lama, yang kalah bukanlah aku. Ouyang Zifeng baru saja memikirkan ide ini ketika Lin Ming tiba-tiba berkata dengan sinis, kamu hanya bisa bersembunyi. Saya sedang menunggu apa yang disebut, kartu tersembunyi, Anda. Jika Anda tidak menggunakannya sekarang, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya nanti. Tangan kanan Lin Ming tiba-tiba mengepal. Ular listrik ungu tebal berkumpul sepenuhnya di puasanya, membentuk cahaya ungu yang menyilaukan, 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar melonjak keluar, terjalin dengan kekuatan guntur dan berubah menjadi ungu tua. Ini adalah gabungan dari tinju penghancur tulang robek tubuh dan kekuatan guntur. Penghinaan. Ouyang menstimulasi esensi sejatinya, dan nyala api ungu melesat ke pedang panjangnya. Ratapan hantu keluar dari bilah pedang. Serangan neter. Ouyang Zifeng menekan perasaan mati rasa yang ditimbulkan oleh kekuatan petir dan menusuknya dengan pedangnya. Wajah hantu yang tampak mengerikan muncul di pedang api ungu yang menusuk ke arah Lin Ming. Lin Ming bahkan tidak meliriknya, dia hanya menekan. Bang, 5.000 filamen esensi sejati berwarna ungu murni yang bergetar melaju ke depan seperti naga banjir ungu yang ganas. Mereka menabrak wajah hantu itu, langsung mencabik-cabiknya. Tepat setelah itu, esensi sejati yang dipenuhi petir ungu membelah yin qi pelindung milik Ouyang Zifeng, dan kemudian tenggelam ke dalam tubuhnya, membuatnya kewalahan. Tubuh Ouyang Zifeng bergetar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia terlempar kembali puluhan kaki ke udara, terjatuh kembali bahkan setelah dia mendarat. Dia akhirnya mampu menahan diri saat dia berlutut, menopang dirinya dengan pedangnya dan menyeka darah dari mulutnya. Pada saat itu, Ouyang Zifeng merasa seolah seluruh tubuhnya terkoyak, dia hampir mengira dia akan mati. Lin Ming mengulurkan tangannya, dan esensi ungu sejati keluar dari tubuh Ouyang Zifeng, kembali ke tangannya. Setelah dia menyerap guntur ilahi naga darah ungu, dia memperoleh kemampuan untuk secara sadar mengilhami esensi sejatinya dengan kekuatan guntur. Tentu saja, dia juga bisa menahan kekuatan guntur di dalam tinju penghancur tulang tubuhnya. Lin Ming, kemenangan. Wasit Elder menatap Lin Ming secara mendalam saat dia mengumumkan hasilnya. Jika Lin Ming bisa mengalahkan Ouyang Zifeng, itu membuktikan ia memiliki peluang besar untuk mencapai 10 besar. Bagi anak laki-laki berusia 16 tahun dari 36 negara, hasil ini mengejutkan sekaligus menakutkan semua orang. Lin Ming berbalik untuk meninggalkan panggung bela diri. Lin Ming melawan Ouyang Zifeng untuk waktu yang singkat, namun akhirnya Lin Ming menang dengan kekuatan superior yang luar biasa. Ouyang Zifeng juga dikalahkan. Akankah seniman bela diri udik dari 36 negara benar-benar mencapai peringkat 10 besar? Orang ini telah melukai adik laki-laki Ouyang Zifeng, Ouyang Ziyun di Desert Flower Hall, sampai pada titik di mana dia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Sekarang dia telah mengalahkan Ouyang Zifeng. Dia benar-benar menindas mereka hingga ekstrim, penindasannya bahkan telah mencapai pintu depan mereka. Melihat kemungkinan Lin Ming mencapai peningkatan 10 besar, banyak murid dari 7 lembah mendalam tidak mau atau tidak yakin melihat ini terjadi. Kebanyakan dari mereka dilahirkan di 7 lembah mendalam, mereka memiliki rasa superioritas bawaan dan memandang rendah seniman bela diri dari 36 negara dan 16 keluarga bela diri. Tapi sekarang, mereka sudah tersingkir dan masih ada bocah lelaki dari 36 negara yang benar-benar ingin bersaing untuk masuk 10 besar. Ini seperti putra mahkota yang tiba-tiba ditampar oleh bocah nakal yang berasal dari desa. Harus diketahui bahwa berada di posisi 10 besar dalam pertemuan bela diri fraksi total berarti suatu kehormatan besar dan imbalan yang sangat besar. Ini juga berarti bahwa nantinya mereka akan memperoleh sumber daya berharga dan dukungan kuat dari sekte tersebut. Ini adalah situasi yang dirindukan banyak murid dalam mimpi mereka. Jika mereka bisa menjadi murid inti, tidak hanya budidaya mereka akan tumbuh dengan pesat, namun mereka akan dapat dengan bebas memilih murid perempuan cantik dari 7 lembah mendalam. Mungkin karena esensi sejati yang mengatur tubuh mereka, seorang seniman bela diri wanita dengan bakat bela diri akan memiliki kecantikan yang luar biasa. Terutama para murid dari fraksi Fata Morgana dan fraksi Sitar dari 7 lembah mendalam, kecantikan mereka benar-benar menakjubkan dan jauh lebih menawan dan memikat dibandingkan wanita-wanita bertudung merah di negeri biasa. Mereka tidak akan keberatan atau mengatakan apapun jika salah satu dari 7 murid langsung atau murid inti berada di 10 besar, tapi sekarang seorang seniman bela diri udik dari 36 negara juga ingin mencapai 10 besar. 10 murid peringkat teratas ditakdirkan untuk memasuki fraksi total dan memenuhi syarat sebagai murid inti.
Murid-murid dari 7 lembah mendalam hanya bisa berpikir bahwa di masa depan, Lin Ming akan membagi sumber daya mereka dan menikmati wanita mereka. Bagaimana mereka bisa menelan perasaan ini? Ini disebut iri hati, kebencian, dan merupakan cara terbaik untuk menggambarkan perasaan yang mengalir di hati mereka saat ini. Tunggu saja, pendakiannya tidak akan bertahan lama. Murid langsung dari fraksi Akasia, Ouyang Ming, berteman baik dengan Ouyang Zifeng. Dia pasti akan membantu Ouyang Zifeng membalas budi ini. Jika Lin Ming terluka parah, saya ingin melihat bagaimana dia akan berjuang untuk 10 besar. Mereka yang tersingkir oleh murid langsung hanya bisa mengutuk dalam hati dan menerima nasibnya. Murid 7 lembah mendalam berharap Lin Ming akan terluka parah sehingga dia tidak bisa bertarung lagi. Setelah Lin Ming pergi, wasit mengumumkan pertandingan berikutnya, Jiang Lanjian melawan Sun Lin. Dengan ini, seluruh penonton mulai bergembira. Ini sangat kontras dengan reaksi hangat yang diterima Lin Ming beberapa saat yang lalu. Di 7 lembah mendalam, reputasi Jiang Lanjian tidak kalah dengan 7 murid langsung. Ada juga banyak orang yang menganggap dia lebih unggul dari beberapa murid langsung yang lebih lemah. Misalnya, mereka percaya dia lebih kuat daripada Han Yanluo dari fraksi pemurni, atau Fang Qi dari fraksi arai. Lagi pula, fraksi refiner dan fraksi arai harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk skill tambahan mereka. Metode budidaya mereka tidak sekuat dalam hal pertempuran, mereka paling baik diterapkan pada pemurnian dan formasi susunan. Karena itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Jiang Lanjian yang menempuh jalur ilmu pedang dan mengejar kekuatan ofensif terkuat. Jiang Lanjian berjalan ke atas panggung. Dia mengenakan pakaian hitam yang selalu dia kenakan, dan dia membawa pedang harta karun setinggi 3 kaki 6 inci. Saat dia berdiri di tengah-tengah panggung bela diri, seolah-olah dia adalah pedang yang cemerlang, bersinar dingin dan memancarkan udara agresif yang mengancam. Lawan Jiang Lanjian, Sun Lin berasal dari fraksi refiner. Dia adalah murid peringkat kedua dari generasi muda fraksi pemurni, hanya kalah dengan murid langsungnya, Han Yanluo. Sun Lin telah berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total yang terakhir dan telah mencapai peringkat 22. Sekarang, budidayanya telah meningkat dan dia memasuki final tanpa terkalahkan. Selama pertemuan bela diri ini, dia pasti akan mencapai posisi 20 besar. Dia bahkan memiliki harapan untuk mencapai 10 besar. Murid fraksi pedang Jiang Lanjian, mohon sarannya. Terlepas dari siapa yang dia hadapi, Jiang Lanjian akan selalu melakukan upacara pedang yang sopan sebelum pertandingan. Senior magang, saudara Jiang, mohon sarannya. Saya telah membuat kemajuan besar dalam 3 tahun terakhir, saya tidak akan mudah menghadapinya. Sun Lin tersenyum saat mengatakan ini. Mempertahankan senyuman di depan Jiang Lanjian juga merupakan bentuk kepercayaan diri yang besar. Saat Sun Lin berbicara, dia mengeluarkan lebih banyak tanah liat dari cincin spasialnya. Claymore ini berwarna seperti nyala api, dan panjangnya 4 kaki. Saat pedang itu ditarik keluar dari sarungnya, nyala api yang berkilauan menyala pada bilahnya, gelombang panas terik bergulung keluar. Beberapa dari mereka yang berada dekat dengan penonton tidak bisa menahan diri untuk mundur. Gelombang panas itu sendiri memiliki kekuatan yang sangat besar. Sun Lin ini juga tidak biasa, dia bahkan mungkin tidak lebih buruk dari Lin Ming beberapa saat yang lalu. Pertemuan bela diri fraksi total tahun ini benar-benar penuh dengan bakat. Bukan hanya 2 talenta mereka yang berasal dari 36 negara dan 16 keluarga bela diri, tapi bahkan talenta 7 lembah mendalam kita telah melampaui masa lalu. Bab 259, Fraksi Boneka. Lihat betapa panasnya api di pedang Sun Lin, mungkin Hollow Flame Essence miliknya telah diperkuat hingga peringkat 1000 tahun. Itu terlalu tidak normal. Flame Essence adalah api abadi yang tidak akan pernah padam, namun Hollow Flame Essence tidak. Jika Hollow Flame Essence tidak ditambah dengan energi asal api untuk jangka waktu yang cukup lama, maka Hollow Flame Essence akan melemah secara bertahap hingga akhirnya layu menjadi ketiadaan. Tentu saja, semakin kuat Hollow Flame Essence, semakin lama waktu yang dibutuhkan hingga ia mulai memudar. Adapun Hollow Flame Essence yang lemah, peringkat 1000 tahun berarti secara alami dapat ada selamanya selama 1000 tahun setelah pasokan energi asal api terputus darinya. 1000 tahun adalah jangka waktu yang cukup lama, 7 lembah mendalam hanya memiliki warisan 600 tahun. Bahkan bagi murid inti dari 7 lembah mendalam yang memiliki sumber daya dalam jumlah besar, inti api sangatlah luar biasa, sampai pada titik yang tidak mungkin tercapai. Memiliki Hollow Flame Essence peringkat 1000 tahun adalah suatu kehormatan tinggi. Menurutmu, berapa banyak gerakan yang diperlukan agar saudara Jiang yang magang senior bisa menang? Tidak yakin, saya pikir sekitar 10 gerakan, atau bahkan bisa mencapai 20. Meskipun Sun Lin telah menunjukkan peningkatan kekuatan yang cukup besar, para murid yang hadir masih menyukai Jiang Lanjian seperti sebelumnya. Senior magang, saudara Jiang, ambillah langkahku, api kekerasan yang meningkat. Di panggung bela diri, Sun Lin menyerang dengan tekniknya yang paling terkenal. Suara api bersiul dan pembakaran yang menderu memenuhi udara, dan hujan api merah melonjak dari pedang Sun Lin, menutupi langit sebelum bergulir menuju Jiang Lanjian. Yang aneh adalah nyala api ini tidak membentuk ular api seperti nyala api pada umumnya, melainkan mengembun menjadi anak panah api yang tajam. Abyssal Flames, itu adalah Abyssal Flames tingkat tinggi yang dilakukan manusia. Sun Lin benar-benar berhasil mendapatkan api semacam ini untuk memberi makan Hollow Flame Essence miliknya.
Seorang murid dari fraksi pemurni tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak cemburu dan matanya dipenuhi dengan rasa iri dan keserakahan. Jelas sekali, api neraka telah membuatnya sangat terkejut. Api langkah manusia tingkat tinggi semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa diperoleh sendiri oleh Sun Lin. Hanya ada satu kemungkinan, hal ini diberikan kepadanya oleh fraksi pemurni. Ini adalah hak istimewa dan keuntungan yang dimiliki oleh seorang murid inti. Seorang murid biasa dalam 100 tahun tidak akan pernah diberikan api langkah manusia bermutu tinggi untuk disaring menjadi Hollow Flame Essence mereka. Menghadapi hujan api merah ini, Jiang Lanjian tetap tenang seperti biasanya saat dia menarik pedang panjangnya dari sarungnya. Bilah hijau tua ini lebarnya 3 jari, dan tampak sederhana serta tidak mengancam. Itu seperti daun-daun bawang yang panjang, biasa-biasa saja. Pedang ke langit berawan. Jiang Lanjian menebas dengan pedangnya, gerakannya begitu cepat hingga tangannya hanya kabur. Yang ada hanya kilatan cahaya hijau, seolah-olah seekor naga hijau sedang terbang ke langit. Energi pedang secara brutal menghantam hujan panah api, dan dengan serangkaian suara letupan, hujan api merah menghilang di udara. Dampaknya menciptakan percikan api yang cemerlang seperti hujan kembang api musim panas yang mengaburkan mata penonton. Bahkan sebelum penonton sempat bereaksi, pedang Jiang Lanjian ditembakkan. Bila ini bersiul dengan suara ledakan yang tajam saat ditusukkan ke arah dada Sun Lin. Dinding api kekerasan. Sun Lin terkejut. Dia tidak mengira api kekerasan yang meningkat akan melukai Jiang Lanjian, tapi dia juga tidak menyangka gerakannya akan begitu mudah dipatahkan. Saat Sun Lin mundur dengan panik, dia memuntahkan dinding api yang mengelilinginya. 3 dinding api berturut-turut membubung ke udara di depannya, masing-masing lebih terang dari yang terakhir. Lidah api merah besar melesat puluhan kaki ke langit. Merusak. Jiang Lanjian menebas dengan pedang panjangnya, dan energi pedang menembus dengan momentum yang tiada taraf, membelah ketiga dinding api dan bahkan panggung bela diri. Jiang Lanjian menebas sekali lagi dengan pedangnya, dan semua api kemudian padam oleh angin pedang. Kecepatan Jiang Lanjian langsung mencapai puncaknya, di saat berikutnya, sosok hijau telah muncul di depan Sun Lin. Wajah Sun Lin langsung memucat. Cahaya pedang menyala. Peng! Perlindungan esensi sejati tubuh Sun Lin rusak, dan dia dikirim terbang keluar panggung, wajahnya pucat. Begitu Jiang Lanjian mendekatinya, Sun Lin tidak punya peluang untuk bisa melawan. Bagaimanapun, dia hanyalah murid dari fraksi Refiner. Meskipun dia menggunakan pedang, dia tidak bisa dianggap sebagai pendekar pedang. Pedangnya lebih merupakan instrumen yang digunakan untuk menampilkan serangan apinya. Tapi Jiang Lanjian berbeda, pedangnya adalah sumber kehidupannya, milik dan sahabatnya yang paling berharga. Dengan pedang dan manusia bersatu menjadi satu, tidak ada jalan yang tidak bisa dia lalui. Jiang Lanjian, kemenangan. Wasit Elder juga terkejut. 3 jurus pedang untuk mengalahkan musuh. Dan Sun Lin juga bukan orang yang lemah, tapi dia telah kalah telak. Kekuatan Jiang Lanjian terlalu menakutkan. Jika tidak ada yang salah, maka kekuatannya sudah melampaui beberapa murid langsung. Harus diketahui bahwa dia bahkan bukan murid langsung dari fraksi pedang. Seberapa kuatkah pemimpin generasi muda nomor 1 dari fraksi pedang, Jiang Baoyun? Sungguh tak terbayangkan. Di antara penonton, para murid biasa terguncang karena kagum. Jiang Lanjian terlalu tangguh. Bahkan murid langsung dari fraksi Arai, Fang Qi, memiliki kulit yang jelek. Jika itu adalah kekuatan penuh Jiang Lanjian yang dia tunjukkan beberapa saat yang lalu, maka Fang Qi akan mampu menghadapinya. Namun jika tidak, maka dia berada dalam situasi berbahaya. Jika dia, sebagai salah satu dari 7 murid langsung, kalah dari murid peringkat kedua dari fraksi pedang, maka dia akan kehilangan banyak muka. Bukan hanya Fang Qi, Ouyang Ming dan Huan Xiaodi juga tidak terlihat sehat. Untuk saat ini, keduanya tidak mengkhawatirkan Jiang Lanjian. Sebaliknya, mereka memikirkan tentang Jiang Baoyun. Meskipun mereka mungkin tidak memahami kekuatan sebenarnya Jiang Lanjian, fraksi pedang pasti akan memahaminya. Jika murid galak seperti Jiang Lanjian hanyalah murid peringkat kedua, maka itu membuktikan bahwa Jiang Baoyun lebih kuat dari Jiang Lanjian. Bagus, sangat bagus. Pada saat ini, Ouyang Ming tiba-tiba mendengar suara tawa suram yang membuat kulit kepalanya terasa kesemutan. Dia menoleh dan melihat seorang pemuda kurus yang tubuhnya seperti sebatang kayu, dan seluruhnya ditutupi perban, menyeringai licik. Melihat mumi kering ini tiba-tiba muncul di sisinya, Ouyang Ming merasa sangat tidak nyaman. Dia mengerutkan kening, Mugu Buyu, apa yang membuatmu tersenyum? JJJJ, punya lawan seperti itu, kenapa aku tidak bersemangat? Mumi itu menjulurkan lidahnya yang sangat panjang untuk menjilat bibirnya, matanya bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia seperti vampir kering yang melihat mangsa yang enak, itu benar-benar membuat orang bergidik melihatnya. Mumi ini memiliki nama yang sangat aneh. Nama belakangnya adalah Mugu, dan dia dipanggil Buyu. Dia bukanlah seseorang dari wilayah Cakrawala Selatan, melainkan berasal dari wilayah barat yang sangat ekstrim. 600 tahun yang lalu, seorang pria bernama Mugu Yanzuo dari wilayah paling barat datang ke wilayah 7 mendalam wilayah Cakrawala Selatan melalui rangkaian transmisi jarak jauh yang super. Pria ini adalah pendiri fraksi boneka 7 lembah mendalam. Fraksi boneka adalah faksi paling misterius dan mistis dalam 7 lembah mendalam. Setiap murid fraksi boneka memiliki satu nama belakang, Mugu. Mereka tidak pernah menerima murid yang tidak memiliki nama yang sama. Meskipun mereka adalah faksi dari Sekte 7 Lembah Mendalam, sebenarnya, mereka lebih seperti klan keluarga.
Jumlah orang dalam fraksi wayang sangat sedikit dibandingkan dengan fraksi sitar atau fraksi meraj. Fraksi boneka hanya memiliki sepertiga dari populasi salah satu dari kedua faksi tersebut. Tapi tetap saja, tidak ada faksi lain yang berani meremehkan atau menganggap remeh fraksi wayang. Ini karena kecakapan tempur para murid fraksi boneka terlalu bervariasi dan kuat, tidak hanya itu, tapi mereka bersatu dalam solidaritas. Selama pertemuan bela diri fraksi total ini, fraksi wayang hanya mengirimkan 2 murid, 1 Mugu Buyu, dan 1 Mugu Jirong. Kedua murid ini telah melewati kelompok mereka dengan kemenangan total. Dari keduanya, Mugu Buyu adalah murid langsung dari fraksi wayang. Gerakan dan gayanya aneh, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi, tidak dapat diukur. Ouyang Ming lebih memilih bertarung dengan Jiang Baoyun daripada menghadapi mumi aneh ini. Mugu Jirong tidak jauh lebih buruk, dia pasti bisa dengan kuat mencapai 10 besar. Bahkan Fangqi dari fraksi Arai mungkin bukan tandingan Mugu Jirong. Fraksi boneka terlalu aneh. Faksi mereka mempunyai keyakinan dan agama masing-masing, dan mereka sepertinya menyembah dewa yang berasal dari wilayah barat, semua yang mereka lakukan diselimuti misteri. Faksi mereka terletak ribuan mil jauhnya dari puncak tertinggi 7 lembah mendalam, di kedalaman pegunungan langit mendalam. Daerah itu terpencil dan tidak berpenghuni, dan sekawanan binatang buas yang ganas berkeliaran di mana-mana. Fraksi boneka tidak menggunakan sumber daya dari 7 lembah mendalam, dan mereka juga tidak menyerahkan sumber daya apapun ke 7 lembah mendalam. Kadang-kadang, mereka menggunakan sejumlah sumber daya, tetapi mereka melakukannya dengan pertukaran yang setara. Dapat dikatakan bahwa fraksi boneka adalah entitas independen yang sangat kuat yang ada di dalam 7 lembah mendalam. Mereka jarang menghubungi 6 faksi lainnya. Adapun perintah dari pemimpin lembah, mereka akan mendengarkan tetapi mungkin tidak mengikuti. Semua orang di 7 lembah mendalam memahami satu hal, yaitu bahwa para murid dari fraksi boneka tidak dapat terprovokasi. Ini bukan hanya karena mereka kuat atau misterius, tapi mereka sangat serius dalam menyembunyikan kekurangan mereka. Jika fraksi pedang adalah faksi penyerang paling kuat di dalam 7 lembah mendalam, maka fraksi boneka adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Tidak ada yang ingin melawan mereka. Ini bukan hanya karena kemampuan aneh mereka, tapi terlebih lagi, begitu kamu terbunuh, kemungkinan besar kamu akan berubah menjadi boneka. Inilah alasan mengapa bahkan seseorang yang terkemuka dan mulia seperti Ouyang Ming pun merasa merinding dan kulit kepalanya kesemutan ketika melihat Mugu Buyu. Dia tahu bahwa tas yang dibawa Mugu Buyu bersamanya terbuat dari kulit Master Alam Xiantian, dan ada juga boneka manusia yang tertidur di dalamnya yang terbuat dari mayat Master Alam Puncak Haltian. Jiang Baoyun, kamu bernasib buruk sekarang. Mugu Buyu menjilat bibirnya sambil menatap Jiang Baoyun. Ketika Ouyang Ming melihat ini, dia merasa gembira. Ouyang Ming tidak yakin sepenuhnya bahwa dia bisa mengalahkan Jiang Baoyun. Dan melawan orang aneh yang tidak tampak seperti manusia atau hantu ini, dia bahkan menjadi semakin tidak yakin. Jika keduanya bertengkar dan saling melukai, itu akan menjadi situasi win-win yang paling membahagiakan baginya. Setelah pertandingan Jiang Lanjian, 3 murid langsung berturut-turut naik ke panggung. Semuanya mampu mengalahkan lawannya dalam 3 gerakan atau kurang. Saat ini, suasana para seniman bela diri yang hadir sedang mencapai klimaks. 7 murid langsung memiliki popularitas yang sangat tinggi. Saat Qin Wuxin berjalan di atas panggung, medan perang bergema dengan teriakan dan tangisan dari pria yang sedang jatuh cinta. Qin Wuxin akan menang. Senior magang, Sister Qin, kamu bisa melakukannya. Qin magang senior, aku mencintaimu. Segala macam suara dan suara yang keras dan kacau bergema, tapi Qin Wuxin hanya memegang sitarnya saat dia berdiri di sana, tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Dia mengenakan gaun putih bersih, dan angin sejuk bertiup melewatinya, membuat gaunnya berkibar tertiup angin. Dari atas ke bawah, dia memancarkan aura dunia lain. Lawannya adalah Jing Chanyu. Wajah Jing Chanyu ditutupi kerudung seperti sebelumnya, dan dia mengenakan gaun kuning cerah, tampak seperti kecantikan yang tenang dan tak tersentuh. Saat 2 wanita cantik dengan gaya berbeda ini berdiri bersama, secara alami menarik perhatian banyak pria. Bagi mereka, pertarungan itu sendiri tidak sepenting bisa melihat 2 wanita cantik seperti itu. Kamu bukan tandinganku, kata Qin Wuxin dengan acuh tak acuh. Aku tahu, tapi karena saya sudah memasuki tingkat pertama, saya tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk melawan murid langsung. Jing Chanyu dengan bangga mengangkat kepalanya. Meskipun dia telah dikalahkan sepenuhnya oleh Fangqi, dia tetap tidak depresi. Dia yakin bahwa di masa depan dia akan mampu mengejar mereka selangkah demi selangkah, hingga akhirnya dia melampaui mereka. Tapi sekarang, yang ingin dia ketahui adalah seberapa lebar jarak antara mereka dan dirinya. Kalau begitu, biarkan aku memenuhi keinginanmu, kata Qin Wuxin dengan ekspresi tanpa ekspresi. Dengarkan melodi sitarku. Jari-jarinya yang halus menyentuh senar panjang sitarnya, dan nada-nada surgawi mulai mengalir seperti aliran gunung, bergema di udara. Bab 260, izinkan aku 3 gerakan. Nada merdu yang manis dari sitar bergema dengan jelas di atas panggung. Bahkan orang-orang yang duduk di aula besar 7 lembah mendalam mampu mendengar melodi dengan jelas. Kenapa aku ingin mendengarkan musik sitarmu? Jing Chanyu dengan dingin mendengus dan menutup telinganya dengan esensi sejati. Dia tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui bahwa ada yang aneh dengan musik sitar ini. Jing Chanyu mendorong esensi sejatinya hingga ekstrim.
Menghadapi seseorang seperti Qin Wuxin, dia harus memiliki pola pikir untuk berusaha sekuat tenaga sejak awal, jika tidak, peluang perlawanan terkecil pun akan lolos dari genggamannya. Penghalang pertahanan berwarna kuning tebal mengelilinginya. Jing Chanyu bahkan belum bergerak. Telapak tangannya seperti pedang, dia sedang bersiap untuk menggunakan telapak tangan kebijaksanaan agung refleksi Halcyon. Ini juga merupakan keterampilan bela diri instan terkuat dalam repertoarnya. Namun, saat dia hendak menyerang, tubuhnya tiba-tiba membeku. Matanya terbuka sangat lebar. Pertahanan mutlak yang dia banggakan dan telah mencurahkan seluruh esensi sejatinya tiba-tiba mulai retak tanpa bisa dijelaskan. Sebuah retakan baru saja muncul, dan kemudian langsung menutupi seluruh pertahanannya. Peng, terdengar suara pecah yang keras, dan cangkang pertahanannya yang kuat hancur seperti kaca rapuh yang terlempar ke lantai. Partikel-partikel esensi sejatinya mulai melayang ke bawah. Jing Chanyu kaget. Perlindungan esensi sejatinya telah rusak namun dia bahkan belum diserang. Dia bahkan tidak tahu serangan macam apa yang digunakan untuk menghancurkan pertahanannya. Yang bisa dia dengar hanyalah melodi menggoda yang masih terngiang-ngiang di telinganya, seperti aliran sungai pegunungan yang lembut, tidak ada sedikitpun niat membunuh sama sekali. Namun penghalang pertahanannya langsung retak seperti seekor gajah yang menginjak cangkang telur yang rapuh. Apakah serangan itu berasal dari suara sitar yang lembut? Aku mengaku kalah. Jing Chanyu menutup kedua matanya dan tersenyum pahit. Dia hanya ingin melihat seberapa besar perbedaan di antara mereka, tapi sekarang sepertinya dia bahkan tidak bisa memperkirakan kesenjangannya. Dari awal hingga akhir, Qin Wuxin hanya meliriknya secara tidak sengaja, bahkan tidak ada fluktuasi esensi sejati dari tubuhnya. Meskipun Jing Chanyu tahu bahwa dia pasti akan kalah, dia tidak membayangkan dia akan kalah sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan serangan lawannya. Qin Wuxin, kemenangan. Wasit mengumumkan tanpa ketegangan. Lin Ming menghirup udara dingin dalam-dalam. Qin Wuxin ini terlalu menakutkan. Lin Ming memiliki persepsi yang sangat hebat, ia mampu dengan tajam menangkap setiap fluktuasi esensi sejati di udara. Ketepatan dan kendali Qin Wuxin terhadap esensi sejatinya sudah cukup untuk membuat darahnya mendidih. Itu sungguh keterlaluan. Meskipun Lin Ming mengetahui aliran seperti sutra, dan telah mencapai tingkat kendali yang berbeda atas esensi sejatinya, dia harus mengakui bahwa bahkan dia tidak dapat mencapai sesuatu seperti yang dilakukan Qin Wuxin. Qin Wuxin telah menggabungkan esensi sejati ke dalam gelombang suaranya dan memfokuskan kekuatan penuhnya untuk menyerang penghalang pelindung Jing Chanyu, langsung menghancurkannya. Esensi aslinya bahkan tidak tumpah sedikit pun, jadi Jing Chanyu tidak terluka. Kebanyakan orang mungkin tidak menyadari sesuatu yang aneh. Metode budidaya fraksi sitar benar-benar mengejutkanku. Lin Ming tahu bahwa gelombang suara sebenarnya adalah bentuk getaran. Jika esensi sejati terkandung dalam gelombang suara, itu berarti esensi sejati akan bergetar. Ini mencapai hasil yang sama persis dengan aliran, Chaotic Virtuous Combat Meridian, seperti sutra, tetapi hanya dengan metode yang berbeda. Aliran seperti sutra mengatur laju pernapasan semua unit kecil di tubuh dan menyebabkan esensi sejati seseorang bergetar. Namun metode budidaya fraksi sitar adalah dengan mengintegrasikan esensi sejati ke dalam getaran akustik, dan mencapai efek getaran esensi sejati di sepanjang gelombang suara. Dari titik ini, panduan metode budidaya fraksi sitar jauh lebih rendah daripada Chaotic Virtuous Combat Meridian. Namun sampai batas tertentu, metode budidaya fraksi sitar mampu mencapai efek yang mirip dengan aliran seperti sutra, misalnya, mengabaikan semua penghalang pertahanan. Lin Ming telah menggunakan tinju untuk menghancurkan penghalang pertahanan Jing Chanyu. Qin Wuxin juga sama, saya sungguh tidak bisa meremehkan para pahlawan dunia. Benua tumpahan langit masih memiliki warisan puluhan ribu tahun, tentu saja, banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya pasti telah muncul. Meskipun mereka jauh lebih mendalam dan tangguh dibandingkan alam para dewa, mereka tidak jauh lebih buruk dalam aspek-aspek tertentu. Saat Lin Ming berpikir, dia tidak menyadari bahwa babak pertama final telah berakhir, dan babak kedua segera dimulai. Adapun pertandingan pertama, Lin Ming ada di dalamnya. Pertandingan pertama, Lin Ming melawan Fang Qi. Saat wasit mengumumkan nama kontestan pertandingan pertama, Lin Ming terkejut. Fang Qi adalah salah satu dari 7 murid langsung. Meskipun dia tahu bahwa murid langsung dari fraksi Arai dan fraksi Refiner adalah yang terlemah di antara ketujuh murid tersebut, baik atau buruk dia tetaplah murid langsung. Ia tidak menyangka dari 29 pertandingan tersebut, ia akan bertemu dengan murid langsung di babak kedua. Memikirkan hal ini, Lin Ming tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Ini normal. Lagi pula, dia bukan pemain unggulan jadi tidak mungkin dia tertinggal ke final. Dalam beberapa pertandingan pertamanya, dia pasti akan bertemu dengan murid langsung atau seseorang setingkat Jiang Lanjian. Secara relatif, memulai dengan Fang Qi juga cukup bagus. Fang Qi tersenyum sambil menatap Lin Ming. Kami saling merindukan di babak penyisihan grup, tetapi pada akhirnya, kami bermain melawan satu sama lain di babak kedua. Keberuntunganmu sangat buruk bertemu denganku di sini. Sudah cukup bagus bahwa Anda dapat mempertahankan rangkaian kemenangan tak terkalahkan Anda hingga saat ini. Babak ini, hanya tersisa 15 orang yang bisa mengklaim kemenangan total. Tentu saja, keberuntungan Anda kini harus berakhir. Lin Ming dengan nakal tersenyum, memamerkan giginya yang putih cemerlang. Saya rasa saya cukup beruntung. Aku malah bertemu denganmu, bukannya orang baik, seperti Jiang Baoyun atau Ouyang Ming. Situasi ini tidak terlalu buruk.
Begitu Fang Qi mendengar ejekan Lin Ming, wajahnya langsung tenggelam. Dia mengakui bahwa dia lebih rendah dari Jiang Baoyun dan orang-orang seperti dia, tetapi meskipun demikian, beberapa seniman bela diri pedesaan dari 36 negara seperti Lin Ming tidak bisa memprovokasi dia. Kualifikasi macam apa yang harus dianggap remeh? Bagus. Nada yang sangat arogan. Saya telah bersiap untuk menunjukkan belas kasihan kepada Anda karena kami berada dalam kelompok yang sama, tetapi sekarang Anda memiliki kepercayaan diri yang besar, jangan salahkan saya jika Anda terluka parah. Fang Qi dengan dingin mendengus, kakinya bergerak, dan kemudian dia muncul di atas panggung. Penonton langsung bersorak-sorai dan menangis. Untuk meningkatkan momentum mereka, para murid dari fraksi Arai bahkan telah menyusun formasi Arai penguat suara mini untuk meningkatkan kenyaringan sorak-sorai mereka. Formasi susunan kecil semacam ini sangat mudah bahkan bagi murid fraksi Arai kecil. Tentu saja, sorakan Fang Qi langsung berdampak ke langit, tidak berlebihan jika menyebutnya mengguncang bumi. Fang Qi, Fang Qi, Fang Qi, kamu harus menang. Terutama para murid yang iri, dan benci Lin Ming memiliki kualifikasi untuk bersaing untuk 10 besar. Murid-murid ini berteriak sampai tenggorokan mereka sakit. Bunuh dia, hancurkan pecundang itu. Hancurkan negara ini. Inilah keunggulan-keunggulan tuan rumah. Berdiri di atas panggung, Lin Ming telah menjadi musuh publik nomor 1. Sorakan lemah yang datang dari seniman bela diri dari 36 negara segera berlalu, meskipun mereka juga berasal dari 36 negara, lebih dari 90% dari mereka tidak percaya Lin Ming bisa menang. Kekuatan, prestise, dan ketenaran yang diperoleh dari gelar murid langsung dari waktu ke waktu terlalu berat. Bahkan Qin Zia memiliki ekspresi serius, dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan bertemu dengan murid langsung secepat ini. Pada saat ini, transmisi suara esensi sejati terdengar di telinga Lin Ming, tolong, Anda harus mengalahkannya. Lin Ming berbalik dan terkejut melihat Jing Chanyu yang berkerudung berdiri 200 kaki jauhnya, menatapnya dengan mata terbelalak, penuh harapan dan harapan untuknya. Lin Ming tersenyum, dan melirik penonton. Dia melihat banyak seniman bela diri dari 36 negara yang menatapnya, tangan mereka terkepal erat, ekspresi harapan dan keinginan serupa mewarnai wajah mereka. Mereka tidak bersorak keras seperti para murid 7 lembah mendalam, namun malah duduk diam di sana dengan tangan terkepal erat. Mungkin bukan karena mereka tidak ingin bersorak, tapi karena mereka tidak punya tenaga dan kepercayaan diri untuk melakukannya. Para seniman bela diri dari 36 negara memiliki rasa rendah diri yang sangat kuat, hal itu tidak dapat dihapuskan. Fondasi dan sumber daya dari 36 negara langka, 90% sumber daya mereka harus disalurkan sebagai penghormatan kepada 7 lembah mendalam. Berapa banyak seniman bela diri yang berakhir dengan luka tersembunyi di tubuh mereka karena mereka tidak mampu membeli atau menemukan ramuan obat untuk menyembuhkan diri mereka sendiri, dan akhirnya menjadi cacat seumur hidup. Berapa banyak seniman yang mempertaruhkan nyawanya berburu binatang buas di hutan untuk mendapatkan beberapa lusin tael emas. Berapa banyak yang memburu bahan-bahan dasar binatang buas yang tidak akan pernah dipedulikan oleh para murid sekte besar ini. Karena kurangnya warisan dan warisan, berapa banyak seniman bela diri yang akhirnya mempraktikkan metode budidaya inferior kelas 2 di bawah standar. Berapa banyak seniman bela diri, untuk mencapai ranah kondensasi denyut nadi yang legendaris yang telah berjuang seumur hidup, hanya berakhir dengan keputusasaan. Namun, para seniman bela diri dari 7 lembah mendalam dilahirkan dengan keunggulan yang unggul. Mereka memakan sayuran roh langka dan daging binatang buas berkualitas tinggi yang hanya bisa diimpikan oleh seniman bela diri biasa. Mereka memiliki harta terbaik, mereka memiliki batu esensi sejati yang murni, mereka dapat mempelajari warisan inti yang berasal dari sekte besar, mereka memiliki metode budidaya terbaik, mereka memiliki ramuan obat yang membantu dan melembutkan tubuh mereka sejak lahir serta segala macamnya, obat ajaib yang mereka miliki. Bahkan jika mereka bodoh seperti babi, dan menghabiskan setiap hari bermalas-malasan seperti orang rakus dan tidak melakukan apapun, berdasarkan kelahiran mereka, mereka dapat dengan mudah mencapai setidaknya periode kondensasi denyut nadi. Murid langsung 7 lembah mendalam adalah puncak keberadaan karakter-karakter ini, dan juga perwakilan mereka. Pertarungan melawan Fang Qi ini tidak hanya mewakili Lin Ming, tetapi semua harapan dan impian para seniman bela diri dari 36 negara yang merasa rendah diri. Lin Ming adalah senjata mereka untuk menyatakan perang terhadap murid langsung. Alasan murid-murid 7 lembah mendalam bersorak seperti orang gila adalah karena mereka berharap Fang Qi akan dengan jahat menghancurkan Lin Ming. Dalam hati mereka, para seniman bela diri dari 36 negara hanyalah pengemis yang meminta sedekah. Bagaimana mereka bisa mentolerir seniman bela diri yang melampaui mereka? Bagaimana mereka bisa mentolerir seniman bela diri yang menginjak mereka, melanggar rasa superioritas dan martabat bawaan mereka? Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sungguh-sungguh, dipenuhi dengan kehikmatan yang benar. Belum lama ini, dia adalah salah satu seniman bela diri yang umum. Jika dia secara tidak sengaja mengalami keberuntungan besar, maka dia mungkin juga mempertaruhkan nyawanya untuk berburu binatang buas berbahaya di hutan. Dia juga akan berlatih dengan segenap pikiran dan hatinya hanya untuk meninggalkan luka tersembunyi di tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki metode kultivasi yang layak. Pertandingan ini, saya pasti akan menang. Tidak hanya saya menang, saya akan menang dengan kekuatan, sehingga saya bisa mengambil kembali semua kesalahan yang telah dilakukan terhadap para seniman bela diri dari 36 negara. Inilah keadilan kami.
Lin Ming mengepalkan tangannya, dan unit-unit kecil di dalam tubuhnya mulai beresonansi bersama. 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar terkondensasi di tinjunya, menyatu sempurna dengan kekuatan guntur. Saat ini, wasit bahkan belum mengumumkan dimulainya pertandingan. Fang Qi memperhatikan esensi sejati berfluktuasi di tubuh Lin Ming. Dia tertawa dan berkata, apakah kamu gugup? Apapun yang Anda rencanakan sebelumnya tidak akan mengubah hasil akhirnya. Faktanya, Anda bahkan tidak perlu melakukan persiapan. Setelah pertandingan dimulai, saya akan mengizinkan Anda 3 gerakan. Anda akan punya banyak waktu untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Lin Ming dengan dingin berkata, saya tidak membutuhkan apapun dari Anda. Haha, menghadapimu seniman bela diri udik dari 36 negara, jika aku tidak bisa mengizinkanmu melakukan 3 gerakan, maka aku akan menjadi murid langsung seperti apa. Suara Fang Qi menembus hingga ke sudut terjauh, seolah-olah ada formasi susunan samar yang membantunya. Bahkan terdengar jelas di tengah sorak-sorai penonton yang memekakkan telinga. Fang Qi, bagus sekali. Beri dia 3 gerakan. Tunjukkan padanya perbedaan antara dia dan kita. Pecundang pedesaan ini harus pulang dan makan nasi. Dia ingin mencapai 10 besar. Betapa bodohnya. Perhatikan baik-baik diri Anda, menurut Anda kualifikasi seperti apa yang Anda miliki. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.